Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Ningsih, NPM 719212829. Di sini saya akan membahas terkait permasalahan dan kebijakan UMKM. Permasalahan UMKM secara umum. Pertama, permasalahan kesulitan pemasaran. Yang kedua, ada permasalahan finansial atau modal. Dan yang ketiga, permasalahan SDM. Yang keempat, permasalahan bahan baku. Dan yang terakhir, permasalahan teknologi. Contoh permasalahan dalam UMKM. Minimnya modal usaha jadi permasalahan UKM paling mendasar. Kurang tahu bagaimana cara membesarkan bisnis. Kurangnya inovasi produk, kesulitan mendistribusikan barang, belum memaksimalkan pemasaran online, tidak adanya branding adalah permasalahan UKM yang cukup serius, tidak melakukan program loyalitas pelanggan, masih mengandalkan pembukuan secara manual, tidak memiliki mentor, tidak memiliki izin usaha resmi. Bentuk kelembagaan dalam perumusan kebijakan UMKM. Arah kebijakan UMKM saat ini dilakukan oleh dua kementerian. Pertama, yakni Kementerian Koperasi dan UMKM. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 02/MUMKM-1/2008 tentang pemberdayaan Business Development Service Provider atau BDS-P untuk pengembangan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). Arah kebijakan: mengembangkan usaha kecil dan menengah UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing. Sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kepemerintahan yang baik, good governance, dan berwawasan gender. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan, peningkatan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja. Permasalahan yang dihadapi UMKM meliputi A. Pemasaran, di mana seseorang dalam pemasaran sebuah produk dianggap sebagai salah satu kendala yang kritis bagi perkembangan UKM. Salah satu aspek yang terkait dengan masalah pemasaran adalah tekanan-tekanan persaingan, baik pasar domestik dari produk serupa buatan usaha besar dan impor maupun di pasar ekspor. Yang B. Ada pendanaan. Seperti halnya kurang dalam permodalan karena perkembangan permodalan para pengusaha mikro kecil dan menengah hingga kini masih relatif lambat, dan seperti halnya sering memerlukan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pengusaha besar. Modal adalah bagian yang tak terpisahkan dalam usaha pengembangan suatu bisnis. Karena itu akses modal baik yang berwujud kredit, barang produksi merupakan sarana yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing pengusaha mikro kecil dan menengah. C. SDM. Keterbatasan SDM merupakan salah satu kendala serius bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia, terutama dalam aspek-aspek manajemen dan pengembangan produk. D. Bahan baku. Keterbatasan bahan baku dan input-input lainnya juga sering menjadi salah satu kendala serius bagi pertumbuhan output atau kelangsungan produksi bagi banyak usaha mikro kecil di Indonesia. Hal ini dikarenakan jumlah
ketersediaan bahan baku yang terbatas, serta bahan baku yang tinggi. Yang E ada teknologi. Dalam keterbatasan teknologi, khususnya usaha-usaha rumah tangga mikro, disebabkan oleh banyak faktor diantaranya keterbatasan modal investasi untuk membeli mesin-mesin baru atau untuk menyempurnakan proses produksi, keterbatasan informasi mengenai perkembangan teknologi atau mesin-mesin dan alat-alat produksi baru, dan keterbatasan SDM yang dapat mengoperasikan mesin-mesin baru atau melakukan inovasi-inovasi dalam produk maupun proses produksi. 2. Bentuk kelembagaan untuk perumusan dan implementasi kebijakan UKM. Kerangka kerja kebijaksanaan terdiri dari 3 kebijaksanaan utama, yaitu A. Sistem ekonomi kerakyatan yang didasarkan pada mekanisme pasar dengan suatu persaingan yang adil dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi, keadilan, prioritas pada sosial, kualitas hidup, lingkungan, dan perkembangan kelanjutan. B. Penciptaan iklim bisnis yang kondusif untuk memberdayakan UKM sehingga menjadi efisien, produktif, dan kompetitif. Kebijaksanaan ini bertujuan untuk menciptakan suatu mekanisme yang adil, di mana UKM bisa mendapat keuntungan secara proporsional dan dapat bersaing secara adil dengan pembisnis lainnya. Yang C, kebijaksanaan peningkatan kapasitas UKM yang bertujuan untuk membuat UKM mampu bersaing di pasar bebas dengan pelaku bisnis lainnya. Pada dasarnya, kebijaksanaan ini bertujuan untuk menghilangkan segala kendala yang dihadapi UKM, seperti keterbatasan modal pasar dan input-input untuk berproduksi, kekurangan dalam kapabilitas manajemen, kekurangan pekerja dengan keahlian teknis, bisnis, teknologi, dan keterbatasan informasi dan mitra usaha. Solusi atau jalan keluar seperti apa yang perlu dilakukan oleh pemilik UMKM agar terhindar dari masalah yang ada, yaitu dengan cara memanfaatkan berbagai lembaga pendanaan yang menawarkan modal pembiayaan berbasis sistem equity crowdfunding. Melalui fasilitas ini termasuk UMKM. Kenapa Badan Usaha Koperasi dan UMKM punya fungsi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, yaitu selain berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, juga berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Dalam krisis ekonomi yang terjadi di negara kita sejak beberapa waktu yang lalu, di mana banyak usaha berskala besar yang mengalami stagnasi, bahkan berhenti aktivitasnya. Sektor usaha kecil dan menengah UKM terbukti lebih tangguh dalam menghadapi krisis tersebut. Bagaimana permasalahan yang ada itu agar tidak berulang kembali, yaitu dengan cara mencari perkembangan strategis dan beberapa strategis bisnis apabila yang baik, serta mengenali masalah agar masalah-masalah tersebut tidak terulang kembali atau tidak menjadi kejadian berulang kembali, dengan cara banyak belajar pada pembisnis yang lain.
Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.